Pada saat itu akhirnya pergilah Utsman membawa kunci tersebut ke Nabi SAW, kemudian membukakan pintu Ka'bah. Pada saat itu, waktu diberikan kunci tersebut, Nabi SAW mengetahui serta mengingat sebenarnya perkataan Utsman waktu sebelum masuk Islam, dulu pernah mengucapkan itu. Maka Nabi SAW tidak menyinggungnya, dan ini sebuah adab syar'i. Hal itu dulu masa jahiliyah, masa bodoh, belum mengerti. Seperti kita mungkin punya teman-teman dulu sama-sama zina lah, apalah, mabuk. Sekarang sudah sadar sama-sama di pengajian. Termasuk adab dan akhlak dalam Islam, tidak boleh kita mengatakan, dulu kan kau lebih buruk dari saya, dulu kan kamu begini, kamu kan juga begini. Itu dulu, sekarang orang ke depan. Tidak perlu kita lihat masa lalunya seseorang. Maka Nabi SAW tidak singgung, tapi Nabi tahu, melihat matanya Utsman seperti sedikit takut dengan kalimat itu. Jangan sampai Nabi SAW mengingatkan kembali. Tapi Nabi tidak mengucapkan, mengatakan, hai Utsman, bukalah, aku akan masuk. Dibuka. Setelah selesai, Nabi SAW memegang kunci Ka'bah. Dan waktu itu Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW mengurus Masjidil Haram dan jemaah haji. Maka dia ingin mengambil kemuliaan tersebut sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, gabungkanlah padaku pengurusan Masjidil Haram, jemaah haji dan juga kunci Ka'bah. Maka Nabi SAW bersabda dengan sabda yang masyhur, dan ini menandakan juga kemuliaan jiwa Nabi SAW. Setiap muslim harus begini. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak hai Abbas, hari ini adalah hari kemuliaan dan bakti. Hari ini hari kebaikan, sebarin kebaikan. Peganglah kunci Ka'bah wahai suku Abdiddar dan suku Syaibah selamanya. Maksudnya sukunya Talha. Lalu Nabi SAW mengembalikan kepada Talha mengatakan, peganglah ini kepada anak keturunanmu. Dan subhanallah sampai hari ini di kerajaan Saudi pun turun-temurun kerajaan Islam. Ya, datang setelahnya Khulafaur Rasyidin, Nabi SAW meninggal, datang Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, sampai sekarang pemerintahan Saudi semuanya dari keturunan Abdiddar yang pegang kunci Ka'bah. Sesuai dengan wasiat Nabi SAW. Setelah pintu Ka'bah dibuka, Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab masuk lebih dulu, kemudian menghapus semua gambar-gambar yang terletak di dinding Ka'bah sebelum beliau masuk. Dan waktu itu banyak sekali di gambar-gambar, ya. Mereka lukis-lukis, diukir-ukir gitu. Oleh Umar bin Khattab dibersihkan. Di antara Ka'bah yang ada, di antara gambar yang ada dalam Ka'bah waktu itu adalah gambar Ibrahim dan Ismail menurut mereka, versi Quraisy. Dan dalam gambar itu seakan-akan keduanya sedang memohon pada berhala. Juga ada gambar Maryam alaihissalam. Mereka gambarkan menurut pemandangan mereka saja. Siapa yang dianggap tokoh masyarakat waktu itu, dianggap beriman sama Allah, digambar-gambarkan sama mereka. Maka oleh Umar dihapuslah. Setelah selesai, Umar bin Khattab keluar mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW masuk, dan ternyata beliau menemukan masih ada sisa gambar Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, semoga Allah membinasakan mereka, karena telah memperlakukan orang tua kami begini. Lalu Nabi SAW menghapus dengan lengan baju beliau sendiri sisa gambar daripada Ibrahim dan Ismail alaihimussalatu. Lalu Nabi SAW sholat 2 rakaat. Dan waktu itu kebetulan, waktu masuk setelah Umar bin Khattab keluar, Nabi SAW tidak mengizinkan orang masuk kecuali Bilal. Dan ini kemuliaan Bilal radhiyallahu anhu. Ini saya sudah ceritakan dalam serial sahabat Bilal radhiyallahu anhu, bagaimana ini termasuk kemuliaan yang khusus. Karena Nabi SAW masuk itu tidak mengajak orang lain, siapapun tidak boleh ikut kecuali Bilal. Lalu Nabi SAW sholat 2 rakaat di situ. Dan ini niatnya sholat tahiyat masjid. Tentu teman-teman sekarang kalau mau masuk sholat dalam Ka'bah, ditutup, ada pintunya, nggak dibuka kecuali untuk tamu-tamu kerajaan. Tapi ada di sebelah Ka'bah ada hijri Ismail yang melengkung dan ada 3 lampu, itu juga termasuk bagian dari Ka'bah. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di awal-awal sirah kita, kalau di zaman Abdul Muttalib pernah Ka'bah mau dibangun, tapi karena harta mereka nggak cukup yang halal, maka Ka'bah menjadi kecil dan hijri Ismail tidak masuk. Di zaman Ibrahim AS sampai ukuran hijri Ismail. Jadi kalau orang sholat dalam hijri Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah dan diniatkan untuk tahiyat masjid. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Nabi SAW keluar bersama Bilal, dan ternyata di depan pintu sudah ditunggu oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi terkenal dengan sahibut ta'assi. Artinya orang yang luar biasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan sangat detail. Betul-betul luar biasa. Apa saja Nabi kerjakan SAW. Jangankan bicara wajib, yang sunnah-sunnah, bahkan perilaku biasa. Cara jalannya Nabi, Nabi pernah mampir di mana, semuanya diikuti oleh Abdullah bin Umar. Makanya dikenal dengan sahibut ta'assi.
Di zaman setelah Nabi SAW meninggal, pernah satu kali Abdullah bin Umar memimpin kafilah haji dari Madinah. Di tengah jalan dia berhentikan, ada 70 ekor unta, berhenti semua. Lalu kemudian dia mengatakan, tunggulah dan saksikanlah. Turunlah dia dari untanya, dia jalan. Orang semua lihat, Abdullah bin Umar sahabat Nabi, ulamanya sahabat waktu itu, ulamanya muslimin. Orang semua lihat sampai kejauhan tinggal bayangan. Lalu Abdullah bin Umar datang ke sebuah tempat itu, lalu beliau buang air kecil di situ. Lalu kembali lagi. Ada beberapa sahabat Nabi yang masih hidup waktu itu dan tidak mengerti, lalu bertanya, wahai Abdullah bin Umar, apakah anda memberhentikan kami semua ini hanya menyaksikan anda kencing di situ? Kata Abdullah bin Umar, iya, karena saya ingin menyampaikan kepada kalian pada saat saya sedang berjalan bersama Nabi SAW menuju ke Mekah, beliau pernah mampir di sini, beliau pernah buang air kecil di situ. Ya, saking luar biasanya mengikuti kehidupan Nabi SAW. Maka pada saat itu Abdullah bin Umar tanya Bilal, hai Bilal, apa yang Nabi kerjakan di dalam? Kata Bilal, Nabi SAW sholat. Kata Abdullah bin Umar, di mana tempatnya? Ditunjukkan oleh Bilal. Lalu kemudian Abdullah bin Umar orang yang pertama mengerjakan sholat tersebut setelah Nabi SAW dan Bilal. Baik, kita lanjutkan dengan kisah Hindun binti Utbah. Masih ingat tadi saya sampaikan ada 10 orang yang pasti disuruh bunuh, gitu kan? Termasuk diantaranya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan sekarang sudah masuk Islam. Hindun ini, karena dia tidak mau masuk Islam, dia berusaha menyelinap di antara masyarakat Mekah. Tapi dia termasuk target, kalau ditemukan harus dibunuh. Rupanya Nabi SAW karena melihat masyarakat Mekah banyak yang masuk Islam, Hindun belum masuk Islam waktu itu. Maka Nabi SAW kumpulkan. Salah satu yang dikumpulkan Nabi SAW khusus kaum wanita, dikumpulin sendiri. Ada tradisi jahiliyah yang harus dihilangkan, tidak boleh ada. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka setelah syahadat, ya, pada saat itu mereka ikrarkan syahadat di depan Nabi SAW, maka Nabi mengatakan kalian harus mengambil janji setia, menyebutkan janji setia, ikrarkan itu. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak boleh lagi ada syirik bersama Allah SWT, tidak lagi sekutunya Allah, tidak ada patung, tidak ada jimat, tidak ada apa-apa, tawakal dan berpasrah kepada Allah. Rupanya waktu Nabi SAW ucapkan itu, terdengar di dalam saf, ya, perempuan-perempuan ini ada suara. Lalu dia mengatakan, karena Nabi SAW mengatakan, ikrarkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam bahasa Arab, ikrarkan itu. Maka tiba-tiba ada suara dari saf perempuan mengatakan, wahai utusan Allah, bila seandainya Tuhan-Tuhan selain Allah berguna, maka akan bermanfaat buat kami hari ini. Ternyata suara itu suaranya Hindun. Hindun ratunya Mekah, gitu kan. Waktu dia ngomong di antara saf perempuan, gerumun banyak perempuan begitu, Nabi SAW kenal. Nabi mengatakan Hindun kan ini target harus dibunuh. Langsung Hindun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru syahadat waktu itu. Lalu Nabi SAW tersenyum. Nabi menerima itu. Subhanallah mulianya jiwanya Nabi SAW. Padahal Hindun adalah pembunuh pamannya dan termasuk target untuk dibunuh. Maka Nabi SAW terima. Lalu Nabi lanjutkan, Nabi tidak terlalu hiraukan, sudah syahadat, sudah Nabi biarkan. Nabi mengatakan yang kedua, tidak boleh zina dan memperlihatkan perhiasan kalian baik di tubuh maupun telapak kaki kalian. Orang Mekah semua diam, ini tahu ini penaklukan Mekah. Dan sekarang sudah Islam, harus dengar ini utusan Allah. Gitu kan? Maka Hindu nyeletuk lagi. Dia mengatakan, apakah wanita bebas bisa berzina ya Rasulullah? Karena tradisi orang di Mekah, yang berzina kalau wanita hanya perempuan, hamba sahaya. Enggak ada wanita bebas berzina walaupun mereka di zaman jahiliyah. Maka pada saat itu Nabi SAW tersenyum, tidak menjawab apa-apa. Yang penting sekarang poinnya tidak boleh berzina. Yang ketiga, tidak boleh membunuh anak karena khawatir miskin. Hindun nyeletuk lagi, ini masih mu'allaf ya. Dia mengatakan, wahai utusan Allah, kami membesarkan anak-anak kami, lalu kalian membunuhnya di Badr. Kan di perang Badr banyak dibunuh orang Quraisy. Termasuk yang mati ayahnya dia sama kakaknya dia. Kami besarkan anak-anak kami, lalu kalian membunuhnya di Badr. Nabi SAW senyum saja, enggak ditanggapi sama sekali gitu. Dan ini teman-teman sekalian, poin-poin ini ditekankan oleh Nabi SAW dan ini menandakan kemuliaan hati dan kesucian hati Nabi SAW. Bagaimana beliau tetap menerima keislaman karena targetnya menyampaikan Islam. Kalau orang itu belum masuk Islam dan punya keburukan terhadap Islam, mungkin itu bisa dihukum. Tapi orang kalau sudah syahadat, syahadat ini memberhentikan semuanya. Enggak ada lagi dendam dengan dia, enggak ada lagi apa-apa sama sekali.
Dan ini pelajaran penting teman-teman sekalian. Maka pada saat itu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bagaimana mendahulukan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya menerima keislaman Hindun. Dan ini pelajaran yang luar biasa kita ambil dari kehidupan dia. Bagaimana jahatnya pun seseorang dan bencinya dengan Islam, tapi pada saat iman masuk ke dalam hati, maka dia pasti akan bisa menerima kebenaran. Dan bagaimana baginda Nabi SAW tidak pernah putus asa dalam berdakwah, sehingga beliau tetap menerima. Bisa dibayangkan kalau kasus kita berada di posisi baginda Nabi SAW. Bagaimana beliau melihat depan matanya pamannya. Sampai Umar bin Khattab berkata, kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis terisak-isak yang mengalahkan tangisan beliau pada saat di Uhud melihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya dipotong, dadanya terbelah, darah semuanya, gitu kan. Dan itu perilaku Hindun. Dan Hindun ini termasuk motivator terkuatnya Quraisy di perang Uhud. Bahkan dia mengeluarkan syair-syair yang mengatakan kepada pasukan Quraisy, kalau kalian lari dari kancah peperangan, maka kami akan meninggalkan kalian. Dia instruksikan semua wanita Mekah tidak boleh melayani suaminya. Karena orang-orang perempuan pada saat itu patuh. Jadi luar biasa bagaimana bencinya dengan Islam dan sekian banyak kisah berhubungan dengan masalah Hindun ini. Tapi setelah masuk Islam, Nabi SAW betul-betul target utamanya agama Allah, bukan yang lain. Maka beliau pun menerima masalah itu. Kisah yang lain adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Siapa orang ini? Hah? Penulis wahyu yang murtad, ya. Tapi malam ini tidak ada buku. Tadi pagi saya kasih buku. Karena sekarang sudah tinggal ngulangin saja. Dia adalah saudara susuannya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan tahu betul permasalahannya saudara susunya ini, Abdullah ini. Dan dia menginginkan agar hidayah juga datang kepada Abdullah. Sebagaimana Hindun masuk Islam, sebagaimana Abu Sufyan masuk Islam, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam. Maka dia menjadikan target untuk mengejar. Di mana Abdullah bin Sa'ad ini, saudara susuannya. Dikejar, dicari sama dia, dan dia tahu karena ini sepupunya, saudaranya. Dan dia tahu di tempat-tempat mana kira-kira di Mekah sembunyi. Sampai Uthman bin Affan menemukan dia. Dia berada di dalam sebuah rumah yang terpencil di pinggir kota Mekah, kemudian oleh Uthman ditemukan. Lalu Uthman mengatakan kepada dia, wahai Abdullah, sungguh ini kebenaran dan kamu telah melakukan kesalahan besar. Kamu telah masuk Islam lalu kamu murtad dan kamu munafik pada saat itu. Terbongkar kedokmu sekarang. Dan apa yang selama ini kau pikir Quraisy akan mengalahkan Nabi SAW sudah terbukti. Quraisy takluk tanpa perlawanan. Maka dalam kondisi dia ketakutan, ya, dia mengatakan, lalu apa saranmu hai Uthman? Kata Uthman, masuk Islam lah, tapi dengan tulus, ikuti kebenaran. Dia mengatakan, bagaimana aku bisa aman sementara aku termasuk dalam daftar dari 10 orang yang harus dibunuh. Dia juga sudah tahu itu. Maka Uthman mengatakan, bercadarlah, tutup wajahmu, pakai imamah, tutup wajahmu, dan ikut dengan aku. Aku akan bawa kaum bertemu dengan Nabi SAW. Jalanlah mereka terus menuju ke kemah, karena ramainya kota Mekah tidak terlihat. Uthman pun mengajak dia jalan bersama. Maka orang melihat Uthman bin Affan, orang tahu. Dan karena Abdullah bin Sa'ad ini menutup wajahnya, tidak kelihatan. Bola matanya saja, alisnya pun tertutup. Jadi enggak dikenal gitu. Pada saat itu kebetulan di dalam kemah Nabi SAW di sekitar Ka'bah, ada seorang sahabat yang pada saat Nabi SAW mengatakan siapa yang menemukan fulan, 10 orang disebutkan namanya yang harus dibunuh, bunuh mereka walaupun mereka bergantung pada kiswah Ka'bah. Waktu dia dengar, sahabat ini dengar namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, kebetulan dia punya masalah dengan Abdullah dulu di Mekah. Maka dia mengatakan, demi Allah, kalau saya temukan Abdullah, saya akan penggal dia. Walaupun dia bergantung di depan kiswah atau di kiswah Ka'bah ya Rasulullah. Duduklah orang itu di sebelah Nabi SAW. Tapi saya mohon maaf tidak temukan nama sahabat ini siapa.